Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ya, salam budaya, Om Swastiastu ya. Gitu. Baik, terus kan guys. Nah, kita ketemu lagi di program Open BO bersama Kang Wiwin, lagi-lagi Kang Wiwin terus pokoknya tiap hari Kang Wiwin ya, karena Kang Wiwin ini adalah namanya motivator. Motivator ya. Kang Wid, langsung saja nih. Jadi bagaimana kabarnya Kang Wid? Sehat? Oh enggak, baik. Alhamdulillah. Keluarga di rumah sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, langsung saja Kang Wid. Jadi ada salah satu permasalahan ya dari dulur-dulur kita ya, dulur-dulur Maragon TV yang mempertanyakan langsung kepada saya. Jadi ditanyakan Sen Ayan penganyakeun ieu padahal lewat IG kan, saya disuruh lewat IG. Cenah malu lewat IG mah Kang cenah. Soalnya takut dibaca sama kru. Padahal IG lagi saya menyepang saya kene ya. Sarwa selawai. Nah, jadi permasalahannya adalah Kang Wid dia itu punya istri. Nah, istrinya itu seorang pekerja juga. Perempuan kan? Istrinya perempuan. Ya. Bisi ya. Zaman kiwari mada. Iya bisa. Nah, istrinya itu perempuan. Nah, istrinya itu kerja juga. Nah, kata si teman saya ini katanya kan seorang istri itu kalau misalkan melayani suami adalah menjadi ladang pahalanya, ladang amal. Nah, sedangkan si suaminya ini dia itu agak ragu-ragu untuk minta bantuan atau minta tolong sama istrinya. Karena apa? Karena takut capek si istrinya. Ya. Tapi di sisi lain juga katanya dia bakalan mengurangi ladang pahala yang akan didapat oleh istrinya. Nah, bagaimana nih Kang Wiwi? Ya, terima kasih baik untuk para penanya ya atas pertanyaannya. Sebetulnya dalam rumah tangga masalah si sang laki-laki sudah punya ide atau pemikiran seperti itu aja udah bagus banget. Artinya dia udah ide yang mana? Ide yang mana? Ide yang bahwasanya kalau perempuan itu kalau menurutkan suami dia akan dapat ibadah pahala. Dia pengen istrinya lebih punya amal ibadah gitu kan. Tapi sisi lain dia tahu istri juga kerja capek gitu kan. Nah, saya kasih dua kabar baik sebetulnya. Pertama, sang suami ketika dia tahu sadar betul bahwasanya ketika istri itu menuruti perintah suami atau melayani suami dia dapat pahala dan dia memikirkan hal itu sudah merupakan amal kebaikan buat si suaminya ya, karena dia memikirkan hal itu. Keinginannya dia untuk mendorong supaya istrinya punya pahala lebih atau punya pahala dalam rangka melayani suaminya itu pun kebaikan juga. Ya, jadi ada dua kebaikan tuh ya. Nah, sekarang tenggang rasa sang suami mikir, tapi kasihan kalau dia misalkan saya suruh dan ternyata dia punya keinginan untuk melayani, tapi dia capek. Nah, kabar baik kedua. Jadi gini, yang namanya pahala itu bergantung kepada usahanya. Misalkan si istrinya tuh nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, ibu rumah tangga biasa misalkan ya. Walaupun bukan berarti nggak capek. Ya, misalkan ketika suami pulang, sang suami bilang, "Mah, pangramakeun teh," misalkan. Terus dia nyiapin dalam keadaan si istrinya itu dalam keadaan tidak capek. Itu sebuah kebaikan, ada pahalanya sendiri. Berbeda tentunya dengan yang istri baru pulang kerja, lihat suami misalkan pulang kerja juga, dia nyiapin walaupun dalam keadaan capek, dia nyiapin segelas teh. Walaupun sama-sama segelas teh, tapi besar pahalanya beda. Gitu kan? Sehingga jadi kalau misalkan sang suami fokusnya kepada pahala, suruh aja dulu. Iya kan? Ya. Suruh aja dulu. Nah, kalau memang ternyata dilaksanakan dia dapat pahala, kalau nolak berarti toleransi buat si suaminya bahwa oh mungkin lagi capek. Nah, tapi ada tips dari saya. Kalau sang suami pengen menginformasikan, ini harus diinformasikan, perlu dibicarakan. Bicarakanlah ketika mood istri lagi baik-baik saja atau lagi happy bahkan. Misalkan ajak dulu makan ya. Karena kan kemarin pernah saya bahas di pertemuan sebelumnya ya, bahwasanya perempuan mah berpikirnya pakai feel, laki-laki pakai think, ya. Jadi kalau mau ngebantu laki-laki, kasih solusi. Tapi kalau mau ngebantu perempuan, nggak berubah moodnya. Nah, jadi ajak makan dulu, dan dia happy segala macam. Mah, papa teh mau sharing sama mama. Kan mama tuh, papa tuh pengen ya, kita tuh ke surga bareng-bareng. Papa tahu mama tuh capek, gitu kan. Kan ada sisi porsi pahala di mana istri melayani suami teh pahalanya luar biasa. Ya ini mah kalau mama pengen menambah pahala gitu kan, luangkanlah sedikit waktu untuk menabung pahala dengan cara melayani suami. Waktunya terserah mama. Papa mah nggak akan nuntut. Cuman mama perlu tahu bahwa ini tuh ada informasi yang penting banget. Gitu dah. Kalau dalam keadaan dia lagi happy, dia pasti rasanya gini, oh iya pak, nanti akan pasti gitu. Tapi kalau misalkan
lagi bilang, Pak tolong liatin dong, aduh Pak aku capek, langsung dinasihati, kamu tahu, wah itu bisa pas ya itu mah. Gitu. Jadi yang penting timingnya. Yang penting timingnya. Yes. Jadi itu untuk memikirkan apa istri mendapat apa maksudnya tadi dengan melayani suami dapat pahala juga itu sudah salah satu kebaikan. Betul. Artinya si suami itu sedang menjalankan perannya sebagai pemberi nafkah batin. Jangan demikirin juga nih, istri saya nih pahalanya gimana? Mungkin misalkan, sholatnya biasa aja, misalkannya saum sunahnya mungkin belum, tahajudnya mungkin kadang-kadang. Coba deh, kayaknya kan yang namanya melayani suami itu kan luar biasa sekali kan. Segelas air aja sudah pintu surga kan, apalagi seember. Iya kan, kembung suaminya itu karunya ajak mandi bareng. Oh, ajak mandi bareng. Itu sunnah. Oh iya. Jadi suami pulang tuh tanya jangan papa dari mana, jangan Pak mau mandi apa dimandiin gitu kan. Pertanyaan yang didambakan. Iya. Karena laki-laki mah gampang banget. Mohon maaf nih, ini khusus bagi yang sudah berkeluarga ya. Yang belum berkeluarga tutup telinga dulu. Laki-laki itu gampang naklukinnya. Oke. Penuhi 2. Perut dan kemaluannya. Dah itu. Gitu. Nyenengin laki-laki mah gampang. Ya. Pokoknya ya yang ini aja sebatas auratnya aja gitu kan. Tapi kalau nyenengin perempuan, wah, Anda perlu jadi pendengar yang baik, harus jadi ayah, jadi kakak, jadi adik, jadi sahabat, jadi tukang cuci, tukang ledeng, tukang listrik, tukang gojek gitu kan, semua bagian istri itu kayak gitu. Tapi kalau untuk suami itu gampang banget. Tapi pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Jadi kesimpulannya nih Kang, menurut Kang Wiwit mengenai permasalahan ini? Ya, jadi gini, kesimpulannya adalah dalam rumah tangga itu jangan pernah menyimpan yang namanya bom waktu. Yang kayak gitu itu sebenarnya bom waktu kalau tidak disampaikan pada orangnya langsung. Nah, kalaupun mau disampaikan, tolong sampaikan pada tenaga profesional. Misalnya lewat di sini, lewat apa tuh open BO gitu kan. Kita ke orangnya gitu. Jangan sampai gini, jangan sampai nanya ke teman curhat, itu nggak baik. Itu pertama. Yang kedua adalah kalau dengan istri khususnya, kan kualitas istri itu menentukan suami. Betul. Nah, masalahnya suami itu harus jago banget mainkan timing. Sekali lagi ya, kalau mau nasihatin istri, nasihati ketika dia sedang dalam keadaan mood terbaik. Jangan ketika ada masalah dinasihatin, nggak akan masuk. Dijamin nggak akan masuk. Rubah dulu moodnya, begitu moodnya sudah membaik, baru. Beda dengan laki-laki mah keraya masalah gitu ya. Di hajatnya kadang-kadang masih bisa punya kekuatan gitu kan untuk berpikir jernih. Perempuan mah nggak bisa. Dia moodnya harus bagus dulu, udah moodnya bagus baru komunikasikan. Oke, begitu ya. Jadi itu jawabannya untuk teman saya nih. Pokoknya dirahasiakan namanya Kang Wiwit. Itunya mudah-mudahan bermanfaatnya. Jadi untuk seluruh Dragon TV yang memang merasa bahwa video ini bermanfaat, silahkan di-share-nya. Itu salah satu ibadah oge-nya Kang Wiwit. Ya, insya Allah. Ya, misalkan dia bermanfaat dibagikan. Itu mau ditonton sorangan, itu jadi nanaon. Bagikeun. Itu saja Kang Wiwit, ada yang mau disampaikan lagi atau jampe-jampe teh geuning tah? Ya, siap. Pokoknya untuk dulur-dulur Mang Dragon ya saregi kedujung harti, sarengkah kerejeng pikiran, meme praksing hati-hati, mun sidik salah singkir. Oke, ya itu dia ya. Terima kasih untuk video kali ini ya. Tunun Kang Wiwit. Sama-sama. Dadah.